Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan perkuliahan hari ini. Insyaallah tema kali ini adalah tentang menulis karya tulis ilmiah, atau secara khusus di sini dibatasi pada artikel makalah. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan bahwa di antara tanggung jawab sarjana atau tanggung jawab ilmuwan atau orang-orang yang bisa dikatakan sudah masuk ke komunitas ilmiah, maka di antara tanggung jawab mereka adalah melakukan penelitian untuk menyelesaikan masalah. Sebab kehidupan itu sendiri adalah masalah, berbagai masalah dihadapi oleh manusia, maka ilmuwan atau orang-orang yang tergabung dalam komunitas ilmiah harus menjadi pionir, harus menjadi pendahulu, harus menjadi orang yang mampu memberikan tawaran solusi untuk masalah-masalah yang ada di masyarakat tersebut. Maka bentuk tawaran solusinya selain dia memenuhi tanggung jawab untuk menuntut ilmu, yang kedua dia juga harus melakukan penelitian, karena sebagaimana mata kuliah kita ini filsafat ilmu, maka anugerah ilmu ini adalah anugerah yang sangat besar yang Allah berikan. Secara khusus dari ilmu itu ada tanggung jawab yang harus ditunaikan. Maka kita sebagai orang-orang yang tergabung dalam komunitas ilmiah harus menunaikan tanggung jawab tersebut. Nah, tanggung jawab tersebut tentu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dalam arti harus memenuhi kriteria-kriteria ilmiah. Maka dalam menawarkan solusi, maka tentu harus didasari dengan penelitian terlebih dahulu, bukan berdasarkan asumsi-asumsi yang tanpa dasar atau asumsi-asumsi yang tidak ada faktanya. Maka tanggung jawab kedua komunitas ilmiah, selain dia terus-menerus meningkatkan kualifikasi keilmuannya, dia harus melakukan penelitian, karena itu adalah salah satu bentuk tawaran solusi yang akan nanti disampaikan kepada masyarakat, baik itu masyarakat ilmiah ataupun masyarakat secara umum. Maka penelitian ini harus dilakukan sebagai bentuk kepekaan, gitu ya, sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah, tanggung jawab keilmuan, kepekaan yang dimiliki oleh kita sebagai komunitas ilmiah, yang nanti dari bentuk kepekaan kita terhadap masalah sosial, bentuk kepekaan kita terhadap masalah di masyarakat, kita menuliskannya dalam bentuk makalah. Sebab tidak mungkin kan semuanya disampaikan secara oral, semuanya disampaikan secara lisan. Sebab lisan itu ya sangat terbatas jangkauannya dan kurang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka bentuk tanggung jawab ilmiah itu yaitu menulis makalah dan didasari dengan terlebih dahulu melakukan penelitian. Nah, ini mungkin sekedar persepsi dari pertemuan sebelumnya. Maka pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menulis artikel ilmiah atau bagaimana menulis makalah. Ujung-ujungnya sebetulnya dari perkuliahan kita ini adalah Anda nanti ditugasi untuk menulis skripsi di akhir masa tugas kuliah Anda. Tetapi tentu karena Anda masih di semester awal, maka tentu belum sampai ke sana. Makanya yang akan dibahas di sini adalah tentang bagaimana menulis artikel makalah. Untuk artikel atau untuk menulis skripsi ya nanti akan ada metode-metode, akan ada perkuliahan-perkuliahan yang lainnya yang lebih spesifik, yang lebih khusus, karena memang untuk menulis skripsi ya tentu persyaratan yang dibutuhkan itu lebih banyak. Jadi ada kuliah prasyarat dulu untuk bisa menulis skripsi.
Maka untuk mata kuliah filsafat ilmu ini mungkin yang akan dibahas adalah secara umum saja tentang menulis makalah. Untuk menulis skripsi nanti akan ada bimbingan secara khusus. Baik, pertanyaan pertama, apa itu artikel makalah? Nah, apa itu artikel atau apa itu makalah? Kalau kita lihat dari dua kata tersebut, ada kata artikel, ada kata makalah. Artikel artinya surat kepada umum. Jadi secara sederhana artikel itu adalah surat kepada umum, surat yang ditujukan kepada khalayak. Surat yang ditujukan kepada khalayak. Maka sebetulnya ketika Anda menuliskan sesuatu, maka Anda sedang menyampaikan isi pikiran Anda sedang menyampaikan surat lah kalau bisa dikatakan kepada umum, kepada masyarakat. Maka tentu dalam menulis surat ini, dalam menulis isi pikiran ini, bahasa Anda mungkin yang digunakan nanti harus disesuaikan dengan masyarakat yang dituju. Maka dalam menulis artikel ilmiah, menulis makalah, maka tentu bahasa yang digunakan adalah bahasa ilmiah, bahasa makalah. Tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu sastra misalnya, atau terlalu umum, karena tulisan yang Anda tulis adalah berbasis data penelitian. Nah ini, jadi artikel itu sendiri maknanya adalah surat kepada umum. Ada satu kutipan dari Colette Dowling, dia mengatakan, yang memaksa saya untuk menulis tidak lain adalah karena saya tidak ingin lagi sendiri. Jadi kalau Anda ingin hidup tidak sendiri, tulislah makalah, tulislah surat gitu. Karena ya kalau kita kaitkan dengan keilmuan kita, ya kalau seseorang ilmuwan misalnya dia tidak pernah menulis makalah, ya dia akan selalu merasa benar sendiri. Padahal bisa jadi ada peneliti-peneliti lain, ada ilmuwan-ilmuwan lain yang telah menulis hal tersebut, atau hal yang sudah kita pikirkan, hal yang sudah kita sampaikan. Maka dalam menulis artikel makalah nanti salah satu komponen utamanya adalah kita mengutip para ahli untuk menunjukkan bahwa kita tidak sendiri, gitu. Bahwa kita memiliki basis latar belakang yang kita juga memiliki latar belakang sama dengan yang lain, begitu. Jadi kita tidak lagi sendiri, dan kita memang tidak sendiri. Banyak ya ilmuwan yang lain yang sudah menulis artikel yang mungkin sama. Nah nanti kita mencari celah kosong, ruang kosong yang belum ditulis oleh yang lain, gitu. Nah itu makna artikel. Jadi artikel itu adalah surat kepada umum. Jadi pertama yang harus Anda pahami bahwa makalah yang Anda tulis ini akan dibaca oleh khalayak umum. Nah kemudian makalah. Kalau makalah, apa itu makalah? Makalah itu adalah lebih spesifik lagi, gitu ya. Makalah lebih spesifik lagi. Ada definisi yang sederhana, ya makalah itu adalah paparan ilmiah dengan format tertentu. Nah, jadi makalah itu lebih spesifik ya. Jadi kalau artikel tadi surat kepada umum, maka kalau artikel makalah nanti maknanya menjadi surat kepada umum yang isinya paparan ilmiah dengan format tertentu. Jadi makalah itu memang bedanya dengan artikel. Makalah itu isinya ilmiah dan formatnya sudah ditentukan. Nah biasanya makalah ini ditulis untuk bahan presentasi pada diskusi, pada seminar, pada workshop, dan pada pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya. Nah kalau misalnya Anda melakukan yang ngumpul-ngumpul ruang riung misalnya, tapi di sana ada paparan ilmiah, maka harus idealnya gitu ya, harus ada artikel makalah yang dibuat. Kemudian biasanya juga ya makalah ditulis untuk memenuhi tugas kuliah gitu ya, atau misalnya persyaratan administrasi untuk Anda kuliah. Sebab kalau S1 mungkin tidak disyaratkan untuk menulis makalah, tapi kalau nanti Anda melanjutkan kuliah S2 atau S3, biasanya Anda harus disyaratkan secara administrasi menulis makalah tertentu. Bahkan mungkin bukan hanya kuliah S2, S3, untuk short course Anda ikut kuliah singkat saja misalnya di kampus tertentu, biasanya disyaratkan untuk menulis artikel. Dan yang terakhir biasanya makalah itu ditulis untuk mengisi jurnal ilmiah. Nah itu diantara definisi dan tujuan kenapa
makalah itu dibuat. Jadi makalah itu artikel ditujukan kepada umum, isinya paparan ilmiah dan formatnya tertentu, biasanya dijadikan bahan presentasi atau tugas kuliah atau syarat administrasi melanjutkan kuliah, atau juga bisa untuk bahan sebagai bahan jurnal ilmiah. Lalu apa saja bahan dasar makalah? Kalau tadi kan definisi dan tujuan, bahan dasar makalah itu apa saja? Nah, tadi kan dalam definisinya sudah disebutkan bahwa makalah itu adalah paparan ilmiah dengan format tertentu. Maka bahan dasar makalah itu harus memenuhi dua definisi tadi, atau memenuhi dua aspek dari definisi tadi. Aspek pertama dari definisi tadi, makalah adalah paparan ilmiah. Nah, jadi paparan ilmiah ini karena makalah ini adalah paparan ilmiah, maka dia merupakan laporan penelitian. Jadi karena dia paparan ilmiah, maka ia merupakan laporan dari penelitian. Itu unsur pertama atau bahan dasar makalah. Jadi bahan dasar makalah yang pertama ya harus ada penelitian dulu yang dilakukan. Artinya ini berupa data. Ya, ini berupa data yang sudah Anda dapatkan ketika Anda melakukan penelitian. Kemudian yang kedua, selanjutnya bahan dasar dari makalah ini adalah uraian informatif. Jadi bukan data yang belum jadi, tapi harus berupa uraian informatif, uraian yang menyampaikan informasi tertentu, dan bukan ajakan, bukan larangan atau harapan. Jadi bedanya makalah dengan misalnya bahan khutbah misalnya. Nah, kalau bahan khutbah kan biasanya isinya itu kita harus seyogyanya dan lain-lain, atau larangan gitu ya, kita tidak boleh. Nah, itu bahasa yang harus dihindari dalam menulis makalah, sebab itu tidak ilmiah. Yang namanya paparan ilmiah itu isinya uraian informatif, bukan ajakan atau larangan. Ya kecuali nanti mungkin di akhir biasanya ada kesimpulan atau saran. Nah, baru di saran itu ya saran sifatnya, bukan perintah atau larangan. Sebab isi perintah larangan itu ya bukan artikel makalah, itu namanya ya khutbah Jumat gitu, atau khutbah pengajian. Nah, itu boleh ada perintah atau larangan. Dalam menulis makalah, usahakan sifatnya, karena paparan ilmiah dia harus informatif dan bukan bersifat perintah, larangan atau harapan. Nah, beda dengan surat cinta ya. Kalau surat cinta isinya harapan, aku harap, aku harap, aku harap. Nah, makalah tidak seperti itu. Selanjutnya paparan ilmiah juga harus ada argumen di sana. Jadi yang pertama harus ada data, yang kedua harus ada uraian informatif, yang ketiga harus ada argumen. Jadi di sana ada upaya dari diri kita sendiri untuk menyampaikan argumen, bukan mengutip, hanya mengutip. Nah, jadi harus difahami dan harus ditegaskan mungkin ya, ketika Anda menulis makalah, Anda bukan mengumpulkan pendapat, tapi Anda menyampaikan isi pikiran Anda, lalu Anda berargumen, walaupun isi argumennya bisa jadi adalah pendapat para ahli atau pendapat yang lebih ahli dari Anda. Jadi artikel ilmiah itu, makalah itu di sana merupakan upaya Anda untuk berargumen. Selanjutnya bisa juga kalau misal tidak Anda menyampaikan argumen, Anda terlibat untuk membuktikan konsep. Atau bisa jadi Anda ada pembuktian gitu ya. Jadi di sana ada argumen, dan di sana ada pembuktian konsep. Anda menguatkan konsep yang sudah ada, atau Anda menolak konsep ilmiah yang sudah ada. Jadi itulah 4 bahan dasar makalah. Harus ada data, harus ada uraian, harus ada argumen, dan harus ada pembuktian. Pembuktian ini bisa dua, bisa Anda membuktikan dalam makna menguatkan pendapat sebelumnya yang Anda kutip, atau Anda membuktikan kesalahan, Anda menolak. Nah, itu bahan dasar makalah.
dilihat dari unsur definisi pertama bahwa makalah adalah paparan ilmiah. Jadi karena makalah adalah paparan ilmiah, harus ada data, harus ada uraian informatif, harus ada argumen, dan harus ada pembuktian. Selanjutnya dari kata paparan ilmiah. Nah, dari kata ilmiah pun ini juga ada ada tuntutan mungkin ya, ada tuntutan yang harus dipenuhi. Karena tadi sifatnya paparan, tadi harus ada bla 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 yang 4 tadi. Nah, selanjutnya karena makalah itu sifatnya ilmiah, ya harus ilmiah, maka di sana harus ada keterkaitan secara logis antara variabel atau data. Jadi Anda tidak hanya mengumpulkan data, tapi Anda harus mengaitkan secara logis begitu. Jadi bukan ngumpul-ngumpul data, ngumpul-ngumpul pendapat, tetapi antara data, fakta, argumen yang Anda ungkapkan itu harus ada keterkaitan secara logis. Nah, ini kan sudah dibahas dalam perkuliahan awal kita bahwa ya di filsafat ilmu itu ya, filsafat ini secara umum, filsafat ilmu ini kaitannya dengan bagaimana kita berpikir secara logis dan bertanggung jawab. Kemudian karena sifatnya ilmiah, makalah itu tidak subjektif dan tidak emosi. Jadi makanya tadi harus dihindari ungkapan-ungkapan yang sifatnya perintah, larangan, atau harapan. Sebab kalau sudah sampai ke perintah, larangan, dan harapan itu kan sifatnya subjektif dan biasanya emosi. Nah, emosi kan bukan berarti marah-marah. Emosi itu umum, bisa cinta, marah, benci, suka, itu namanya emosi. Dan makalah yang ilmiah, karena sifatnya ilmiah, maka dihilangkan ya ungkapan-ungkapan yang di sana ada unsur-unsur emosi dan sifatnya subjektif. Kemudian karena sifatnya ilmiah, makalah ini harus memiliki kontribusi, kekhasan, dan harus ada kebaruan atau istilahnya novelty. Novelty. Jadi harus ada novelty dari makalah yang kita tulis. Kita tidak menulis makalah hanya isinya mengungkapkan ide orang lain. Kalau itu berarti plagiarisme. Nah, kalau kita hanya mengungkapkan hasil pikiran orang, yaitu plagiarisme, walaupun masih dalam sifat pemikiran misalnya. Makanya dalam menulis makalah nanti biasanya ada bukti plagiarisme. Kenapa? Karena harus ada novelty yang kita tawarkan, harus ada kebaruan yang kita tawarkan sebagai solusi dari masalah yang terus berkembang. Jadi masalahnya baru, maka solusinya juga harus baru. Karena masalahnya terus bertambah, terus berkembang, maka kebaruan dari pemikiran kita pun harus terbukti. Makalah ini harus memenuhi unsur novelty, harus ada kebaruan yang kita tawarkan. Kemudian juga karena sifatnya ilmiah, makalah ini harus ada analisis yang konsisten dan menghubungkan data, fakta, dan realita. Jadi bukan hanya antara data dengan fakta, tetapi juga harus ada analisis konten, analisis yang sifatnya pembuktian, menghubungkan antara data dan realita. Itu kan yang disebut masalah itu adalah gap, gitu ya, jarak antara realita dengan idealita, antara apa yang seharusnya dan apa yang apa adanya. Maka tugas kita dalam menulis makalah adalah menghubungkan data fakta itu dengan realita, sehingga penelitian kita menjadi berguna, menjadi solusi begitu. Makanya nanti dalam menulis makalah biasanya ada pembahasan, bukan hanya pemaparan data, tetapi juga harus ada pembahasan. Nah, itu itu penjelasan dari unsur yang kedua, bahwa dalam makalah bahwa makalah itu adalah paparan ilmiah, dari kata-kata ilmiahnya. Kemudian tadi definisi makalah adalah paparan ilmiah dengan format tertentu. Nah, biasanya dalam menulis makalah ada format yang ditentukan, karena formatnya tertentu ditentukan biasanya formatnya. Kalau makalah ini ditulis dengan maksud untuk mengisi artikel jurnal, biasanya di jurnal ada ada format yang tentu dan setiap jurnal berbeda.
kalau istilahnya gaya selingkung yang berbeda. Jadi ada gaya selingkung yang berbeda karena setiap jurnal punya kekhasan. Apa? Misalnya jumlah halaman atau jarak antar spasi. Terus ada hal-hal yang ditetapkan formatnya gitu. Bahkan ketika Anda menulis tugas kelas, misalnya tugas makalah pun itu kan ada format yang ditentukan. Selain isinya harus ilmiah, tapi juga ada format yang ditentukan. Nah, itu makalah. Selanjutnya, sikap apa yang harus kita kembangkan ketika kita mau menulis makalah? Yang pertama, sikap yang harus kita miliki adalah sikap ilmiah yang tadi. Sikap ilmiah, sikap untuk tanggung jawab untuk memberi solusi kepada masyarakat, untuk tanggung jawab. Jadi sikap yang pertama adalah tanggung jawab, bahwa kita menulis ini sebagai tanggung jawab ilmiah kita, beban dari ilmu yang kita dapatkan, maka solusinya atau caranya ya kita harus memiliki sikap tersebut. Yang kedua, selain sikap tanggung jawab, yang harus kita miliki ketika kita mau menulis makalah adalah willingness to write. Jadi harus ada kemauan untuk menulis. Kalau tidak ada kemauan untuk menulis, ya buat apa kita meneliti? Buat apa kita jadi ilmuwan, jadi sarjana kalau kita malas menulis? Maka sikap yang kedua harus dikembangkan adalah willingness to write. Kemauan untuk menulis. Sikap yang ketiga yang harus dimiliki adalah vitalitas, daya tahan, endurance gitu ya. Jadi kita harus punya daya tahan yang cukup tinggi untuk bisa menulis makalah. Sebab kadang-kadang kita menulis di tengah jalan baru 1 paragraf 2 paragraf sudah menyerah. Nah, jadi harus, karena penyakit menulis makalah itu ya seperti itu. Maka dibutuhkan sikap ketiga ini, vitalitas. Harus ada keteguhan, harus ada daya tahan untuk terus menulis dan menyampaikan isi pikiran kita secara bertanggung jawab, karena ini merupakan beban tanggung jawab kita sebagai masyarakat ilmiah. Sikap keempat dari yang harus dimiliki adalah helikopter view. Kita harus punya helikopter view, cara pandang seperti kita ada di helikopter gitu ya. Jadi kita harus bisa mengangkasa, maksudnya mengangkat diri kita ke tingkat yang lebih tinggi untuk melihat masyarakat yang begitu luas. Sebab kalau tanpa helikopter view ya kita mungkin hanya tahu di wilayah kita saja gitu. Itu pun yang terlihat oleh mata. Kita tidak bisa melihat banyak hal. Tapi kalau kita punya helikopter view, kita mengangkat diri kita membaca berbagai sumber yang berbeda, maka kita bisa menentukan posisi kita, solusi mana yang akan kita sampaikan begitu. Kalau kita ambil perumpamaan ya, kalau kita diam di satu wilayah, di satu RT, mungkin satu RT pun kita tidak bisa melihat secara keseluruhan kan, mungkin kita hanya bisa melihat rumah kita atau sekitar yang terlihat kita saja. Misalnya kita melihat banjir, nah, banjirnya ternyata yang terjadi di RT kita, itu pun dekat rumah kita banjir. Apakah wilayah yang lain sama banjir? Kan belum tentu. Maka harus ada helikopter. Kita harus melihat ke arah yang lebih luas. Walaupun nanti tentu solusi yang kita tawarkan adalah sesuai dengan sudut pandang kita, tetapi sikap yang dibangun adalah helikopter view. Jadi kita melihat secara luas, kemudian mana wilayah yang akan kita beri solusi. Kemudian selanjutnya proses. Jadi sikap mental yang dibangun tadi ada 4, kemudian sekarang prosesnya. Bagaimana proses membuat artikel ilmiah? Ada 5 ya, ada 5 proses pembuatan artikel. Yang pertama inspirasi ya, jadi apa istilah saya ini 5I. Yang pertama 5I ini bukan di awal, di akhir ya. Jadi proses membuat artikel itu 5I. Yang pertama inspirasi. Jadi untuk membuat artikel itu ya kita harus cari inspirasi ini maksudnya yang tadi, harus cari masalah apa yang bisa kita selesaikan. Kita memiliki helikopter view,
ya, helikopter view, kita mengangkat diri melihat wilayah yang sangat banyak, kemudian mana yang akan kita beri solusi. Maka itu sikap pertama, cari inspirasi, lihat masalah, lihat kondisi masyarakat sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Rasulullah, Iqra, baca situasi, lihat secara umum. Nah, itu I yang pertama. I yang kedua, batasi. Nah, jadi kan tidak mungkin kita menjadi Superman yang bisa menyelesaikan semua masalah. Maka batasi masalah mana yang akan kita selesaikan saat ini. Baru nanti sesudah yang ini selesai, cari solusi yang lain untuk masalah yang lain. Jadi inspirasi, batasi. Yang ketiga, cari. Nah, yang dimaksud cari ini ya cari hal-hal yang bisa memperkaya kita. Maksudnya kalau Anda mau menulis makalah, cari pemikiran orang yang sudah menyampaikan hal yang sama dengan cara membaca buku, Anda membaca artikel yang lain, membaca jurnal yang lain, membaca datang ke perpustakaan misalnya. Nah, itu cari. I yang ketiga, cari apa yang bisa jadi modal untuk Anda sehingga Anda bisa menawarkan solusi. Kemudian yang keempat, mulai. I yang keempat, mulai. Jadi mulai. Salah satu, bahkan mungkin satu-satunya cara untuk menulis makalah ya mulai. Kalau masih di dalam pikiran, data, fakta, dan lain-lainnya masih dalam pikiran, ya belum bisa mulai menulis. Mulai. Oh ya, tadi yang dimaksud cari juga itu termasuk teliti, ya. Mencari itu yang meneliti juga. Jadi selain membaca pemikiran orang, membaca buku, membaca jurnal, membaca artikel, teliti. Ya, jadi Anda meneliti juga, membaca situasi. Itu maksudnya meneliti. Yang keempat, mulailah menulis. Dan ini sikap yang tadi dibutuhkan adalah vitalitas. Menulis dari apa yang sudah Anda baca, dari apa yang sudah Anda temukan. Baru nanti yang kelima adalah bagi. Inspirasi, batasi, cari, mulai, bagi. Nah, bagi itu berarti ya bagi. Kalau tadi di awal misalnya tujuan menulis makalah adalah sebagai bahan diskusi, ya bagi dalam diskusi. Kalau tujuan Anda menulis makalah untuk bahan jurnal, bagi ketika Anda atau kirimkan ke jurnal. Kalau Anda menulis artikel ini sebagai bahan misalnya artikel di surat kabar, bagi, kirimkan. Itu yang kelima. Jadi proses pembuatan artikel itu 5 ini. Inspirasi, batasi, cari, mulai, bagi. Selanjutnya terserah Anda. Maksudnya ya silakan menulis. Jadi mulailah mencari inspirasi, mulailah membatasi mana yang akan Anda beri solusi, mulailah cari bahan-bahan, sumber-sumber, teliti apa yang dibutuhkan dan apa yang bisa menjadi solusi untuk masyarakat, teori apa saja, mulailah menulis dan mulailah berbagi. Sebagai tips ini ada ungkapan, menulislah pada saat awal itu dengan hati. Setelah itu perbaiki tulisan Anda dengan pikiran. Nah, kunci pertama dalam menulis bukanlah berpikir, melainkan mengungkapkan apa saja yang Anda rasakan di dalam diri Anda. Jadi jadi itu tips mulai menulis ya. Jadi tulis saja apa yang ada di dalam pikiran. Ketik saja apa yang ada di dalam pikiran Anda, jangan dulu mikir. Sebab kalau banyak mikir biasanya terlalu apa ya? Jadi akan terlalu membatasi pikiran kita. Jadi nanti pikiran kita tidak akan lancar. Tapi kalau kita menulis dengan hati, maksudnya dengan hati bukan mengungkapkan isi hati saja ya. Maksudnya yang tadi data sudah ada, fakta sudah ditemukan, data-datanya sudah banyak, bahan-bahannya ya tulislah. Nanti baru sesudah itu Anda edit, Anda perbaiki melalui pikiran dengan menggunakan pikiran Anda. Baik, kawan-kawan, itu diantara hal-hal yang perlu saya sampaikan terkait bagaimana menulis artikel atau makalah. Jadi menulis artikel atau makalah ini adalah tanggung jawab kita sebagai bagian dari masyarakat ilmiah. Apa itu makalah? Makalah adalah paparan ilmiah dengan format tertentu. Kemudian bagaimana cara menulis makalah?
5I tadi. Inspirasi, batasi, cari, mulai, bagi. Dan jangan lupa sikap yang harus dimiliki: pertama, tanggung jawab ilmiah; yang kedua, willingness to write; yang ketiga, vitalitas; dan keempat, helicopter view. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu lagi dalam perkuliahan yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.